Saudara-saudaraku, shalom bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melingkupi dari segala kehidupan kita. Bapak Ibu, di pagi hari ini mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 426, Alitud di Parbadia. Bapa kami, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami datang menyembah Engkau, menyampaikan rasa syukur kami atas segala kasih karunia Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar firman-Mu yang kami dengar membawa hidup kami semakin di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita untuk hari ini, saya akan bacakan tertulis dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 7. Demikian dikatakan, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di bahasa Batak, alai nama dok natutu doahu Tuhamu. Ulimu nadoi ia laho ahu. Dang naro pangodiani manopot hamu. Alai anggolaho ahu suruok kudo ibana Tuhamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sang penolong. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jika Tuhan meninggalkan mereka, Tuhan naik ke sorga. Saudaraku, Yesus mengajarkan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus setelah Yesus meninggalkan para murid untuk pergi kepada Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus juga memberitahukan bahwa mereka akan dianiaya. Namun Tuhan menginsapkan mereka bahwa ada sumber daya yang sangat utama, yaitu Roh Allah atau Roh Kudus
yang akan senantiasa menyertai para murid Tuhan Yesus di dalam keadaan atau di dalam kondisi apapun. Mereka tetap dijaga, dilindungi, sehingga mereka tetap teguh dan tetap menjadi satu di dalam Kristus. Roh yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Allah lah yang akan memberikan kuasa kemenangan kepada mereka. Itulah roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Roh Kudus ini akan menjadi penghibur bagi para murid Yesus. Dialah yang akan mendampingi, memimpin, mengajar, menguatkan, serta memberikan sukacita dan damai sejahtera yang dari Kristus kepada para murid-muridnya. Kuasa yang demikian besar diperlukan oleh para murid karena mereka harus berjuang melawan dunia ini untuk menegur segala dosa manusia, untuk menginsafkan akan dunia ini. Roh Kudus itu memberikan suatu kebenaran dan memberitahukan akan penghakiman orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita harus menyadari di mana kita telah menerima lahir baru. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita akan segala dosa-dosa kita dan yang menolong kita untuk menyesalinya. Roh Kuduslah yang memberi kita penghiburan di saat kita sedang dalam menghadapi kesedihan. Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan di saat kita sedang menghadapi kesulitan. Roh Kuduslah yang membuat kita selalu berhikmat, memahami akan pengajaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang senantiasa mengarahkan dan mengingatkan kita agar tetap setia berdoa. Roh Kuduslah yang bekerja mendidik kita, mengajar kita, melatih kita, dan membimbing kita sehingga kita tetap berjalan di jalan yang benar atau di jalan yang lurus. Roh Kuduslah yang membuat bertumbuh berbuah akan iman kita sehingga kita memiliki pengharapan hanya kepada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Saudaraku, sungguh luar biasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Melalui kehadiran Roh Kudus kita merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita, kapanpun, di saat kapanpun, dikala tenang, dikala tidak tenang, kala menangis, kala bersuka. Tuhan tetap hadir lewat kehadiran Roh Kudus-Nya yang selalu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, Allah bekerja melalui Roh-Nya dalam kehidupan kita sehingga hidup kita dituntun tetap setia kepadanya sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Maka dari itu, tanpa Roh Kudus kita tidak akan dihibur, tidak akan dikuatkan, tidak akan dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan diingat akan penghakiman bahwa hidup kita bukanlah di dunia ini, melainkan ada di sorga kelak. Maka dari itu saudaraku, berterima kasihlah kepada Tuhan karena Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita
yang senantiasa membuat hidup kita tetap tangguh, kuat, dan selalu berpengharapan. Bersukacitalah karena Roh Penolong selalu menyertai dan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Endeh nomor 461, Songgok Tuhami. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Di pagi hari ini Engkau berjanji kepada kami anak-anak-Mu, di mana Engkau tidak pernah membiarkan bahkan meninggalkan kami. Kau menjanjikan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus, Kau curahkan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa dihibur, dikuatkan, dituntun untuk melakukan segala apa yang Tuhan firmankan di dalam menjalankan tugas, visi dan misimu ya Tuhan Yesus di dunia ini. Menyampaikan kabar baik, sekalipun kami banyak menghadapi banyak tantangan, namun kami percaya Tuhan penolong kami yang setia, yang tak pernah membiarkan kami ketika hidup kami dalam kesulitan, ketika hidup kami di dalam penderitaan, ketika hidup kami di dalam kesusahan. Tuhan selalu menghibur, Tuhan selalu bekerja, menguatkan kami, bahkan mendatangkan segala kebaikan. Oleh sebab itu kami memohon kepada Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami, sehingga hati Tuhan menjadi disukakan lewat perbuatan hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kini sampai selama-lamanya, Tuhanlah yang memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku, kiranya di pagi hari ini Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala aktivitas kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.